Salah satu alternatif lain untuk ngebaca file selain fgets ada yang namanya file get contents, di mana khas dari atau ciri dari file get contents ini ya sifatnya bakal ngebaca semua data dari file kita dalam bentuk string. Jadi dalam file get contents parameternya kita tinggal masukin filenya file.txt. Sekarang kita bikin filenya, misalnya saya punya teks asal di sini, teks asal jangan ditiru di rumah. Kita lihat kalau misalnya saya punya dua baris, ini baris kedua, saya save, nama filenya file.txt. Sekarang kita echo file get contents ini. Kita akan lihat semua barisnya di print otomatis terlepas dia punya di baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Dan sekarang gimana misalnya kalau kita mau misah-misahin data di file get contents ini, kita akan pakai bantuan metode di array, di PHP maksud saya, yang namanya metode explode. Jadi dalam metode explode ini kita butuh dua parameter. Yang pertama namanya delimiter, dan yang kedua nama filenya. Maaf, suara saya habis. Delimiter ini pemisah antara satu data dan data sebelumnya. Jadi explode ini dia bakal ngerubah yang tadinya tipe datanya string, dia bakal ngerubah jadi array. Jadi dia bakal nyimpennya per data seperti fgets yang teman-teman lihat di video sebelumnya. Jadi misalnya saya sekarang mau misahin judul misalnya tema website, lalu ini konten dari website, dan terakhir footer atau bagian bawah. Saya tulis saja bagian bawah. Nah, misalnya kita tulis dia di satu baris, sekarang kita butuh delimiter ini, cara misahinnya. Jadi antara satu baris dengan antara satu konten dengan konten yang lain, kita tinggal pisahin dengan satu hal tertentu. Sebenarnya tanda spasi juga boleh, tapi kita lihat sekarang spasi terlalu banyak di sini. Kita bukan mau misahinnya berdasarkan spasi, kita ambil angka yang unik, bukan angka, tanda yang unik, misalnya tanda seperti ini. Saya mau cari pipa saya yang enak dibaca tapi khas, misalnya saya kasih tanda seperti ini. Jadi tandanya sendiri bebas, tapi kalau bisa yang unik, jadi saya kasih tanda seperti ini dulu. Jadi kita mau bilang setiap ada tanda ini kita mau pisahin dia menjadi data yang lain. Jadi kita pakai langsung si metode explode ini. Si file get contents-nya kita simpan dulu dalam variable file. Jadi sekarang isinya ini baru string panjang, kita pakai explode-nya. Kita bilang delimiter atau pemisahnya yaitu tanda seperti ini. Lalu yang kedua nama filenya, atau di sini si variable filenya dia. Jadi teman-teman lihat ini bebas. Yang penting teman-teman harus sama apa yang ditulis di sini sama di sini. Jadi sekarang kalau kita simpan dia di variable data, dan kalau kita print R lagi si data ini, jadi print R ini buat ngeprint array biar kita bisa lihat isinya. Teman-teman lihat dibagi, sekarang kita punya array. Bagian pertama tema websitenya, bagian kedua kontennya, bagian ketiga bagian bawahnya. Jadi misalnya saya punya HTML di sini, H1 misalnya, kita tinggal ambil data, lalu lihat dia di nomor berapa, temanya di 0 misalnya. Jangan lupa kita bisa print PHP di sini. Kita bisa tulis tag PHP biasa, tapi untuk echo langsung kita bisa pakai sama dengan seperti ini. Lalu sekarang saya akan copy paste. Untuk datanya kita simpan di tag P. Jadi ini kontennya kita mau simpan di tag P. Lalu yang terakhir kita simpan di tag H4 misalnya untuk bagian footer atau bagian bawahnya.
di mana bagian bawah ini kesimpannya di data 2 seperti ini. Print R-nya kita matiin atau kita keluarin dengan komentar. Sekarang kita lihat kita punya tema website, konten website, dan bagian bawahnya. Jadi sekarang mau buat teman-teman sendiri atau misalnya teman-teman punya klien, dia tinggal buka file ini, lalu kalau mau ngeganti temanya atau judul websitenya, dia tinggal ganti di sini, judul website, lalu untuk kontennya, pokoknya pemisahnya dia harus tahu pemisahnya tanda ini. Jadi kalau mau yang ngebedain antara konten dan judul, cuma tanda ini sendiri. Jadi kalau saya tambahin kontennya di sini, jadi saya ngeprint banyak, seperti ini. Kita lihat tanpa ngerubah bagian di sini, kita udah otomatis ngelihat bagian baru karena kita ngerubah database-nya, istilahnya, meskipun bukan database asli. Itu dia, semoga jelas dari file get contents ini. Sampai jumpa di video berikutnya.